Di tengah panasnya kasus dugaan illegal access yang menyeret nama Inara Rusli, tiba-tiba muncul fakta baru yang mengejutkan. Mantan ART angkat bicara. Sopir pribadi disebut-sebut sebagai pihak yang mengambil memori CCTV. Tapi, benarkah itu seluruh kebenarannya? Di saat proses hukum masih bergulir panas di kantor polisi, momen haru justru terjadi di sebuah apartemen. Inara akhirnya bertemu kembali dengan ketiga anaknya. Tangis, pelukan, dan doa bercampur dalam satu ruangan. Namun, publik bertanya-tanya, apakah ini tanda perdamaian atau hanya jeda di tengah badai konflik? Ultimatum hukum sudah dilayangkan, hak asuh telah diputus pengadilan, hubungan keluarga pun dikabarkan merenggang. Lalu, siapa sebenarnya yang memegang kendali dalam drama panjang ini? Simak laporan lengkapnya, karena setiap detiknya menghadirkan fakta yang tak terduga. Kasus dugaan illegal akses yang dilaporkan Inara Rusli kembali memasuki fase krusial. Setelah sebelumnya sopir pribadi menjalani pemeriksaan, kini mantan asisten rumah tangga bernama Yuni memenuhi panggilan penyidik. Perkembangan ini menjadi sorotan karena membuka kemungkinan adanya fakta baru terkait peredaran rekaman CCTV yang menjadi inti persoalan. Pihak kepolisian masih mendalami alur distribusi file tersebut, termasuk siapa yang pertama kali mengambil dan memindahkannya. Situasi ini semakin menyita perhatian publik karena menyangkut figur publik serta polemik rumah tangga yang sebelumnya telah ramai diperbincangkan di media sosial. Yuni hadir di kantor polisi dengan pendampingan kuasa hukum sebagai bentuk keseriusan memberikan klarifikasi. Dalam keterangannya kepada awak media, pihak kuasa hukum menegaskan bahwa kliennya siap membuka fakta seterang-terangannya. Langkah ini dinilai penting untuk meluruskan berbagai tuduhan yang berkembang liar. Menurut tim hukum, opini yang terbentuk di publik cenderung menyudutkan tanpa menunggu hasil penyidikan. Oleh karena itu, kehadiran Yuni dianggap sebagai momentum untuk memberikan penjelasan resmi sekaligus membantah tudingan yang dinilai tidak berdasar. Dalam pernyataan tegasnya, Yuni membantah telah menyebarkan rekaman CCTV ke pihak manapun. Ia menegaskan tidak pernah mengirimkan video tersebut kepada individu tertentu ataupun menyebarkannya melalui perangkat pribadi. Kuasa hukumnya menyebut tudingan tersebut sebagai informasi yang menyesatkan. Klarifikasi ini menjadi penting karena beredar kabar bahwa rekaman sempat tersebar luas. Dengan bantahan tersebut, fokus penyidikan kini mengarah pada pihak lain yang diduga pertama kali mengakses dan memindahkan data dari perangkat CCTV. Menurut pengakuan Yuni, ia melihat langsung supir pribadi mengambil memori CCTV. Ia menjelaskan bahwa memori tersebut dipindahkan ke ponsel pribadi sebelum akhirnya ditransfer kembali menggunakan kabel OTV ke perangkat lain. Keterangan ini menjadi sorotan karena menyebut alur teknis pemindahan data secara rinci. Jika benar, maka hal ini berpotensi mengubah arah penyelidikan. Penyidik kini memiliki gambaran lebih jelas mengenai kronologi dugaan akses ilegal tersebut dan akan memverifikasi setiap detail melalui pemeriksaan digital forensik. Di tengah ramainya pemberitaan, muncul pertanyaan mengenai status kerja Yuni. Ia mengaku telah bekerja lebih dari 3 bulan sebelum memutuskan mengundurkan diri. Yuni menegaskan bahwa keputusannya murni karena alasan pribadi, bukan karena tekanan atau pemecatan. Namun, kuasa hukum tidak menampik adanya pihak-pihak yang diduga menggiring opini publik dengan informasi yang belum tentu benar. Situasi ini memperlihatkan bagaimana kasus hukum dapat berimbas pada reputasi individu yang terlibat, bahkan sebelum ada keputusan resmi dari aparat penegak hukum. Pihak kuasa hukum juga menekankan bahwa sosok dalam rekaman CCTV yang beredar bukanlah Inara maupun pihak yang selama ini dikaitkan. Klarifikasi ini bertujuan meredam spekulasi yang berkembang di media sosial. Identitas dalam video disebut berbeda dari dugaan awal publik. Penegasan tersebut menjadi penting untuk menghindari kesimpangsiuran informasi yang berpotensi merugikan nama baik pihak tertentu. Penyidik kini bertugas memastikan keaslian serta konteks rekaman guna mengungkap fakta sebenarnya. Di tengah panasnya proses hukum, suasana berbeda terjadi ketika Inara akhirnya bertemu kembali dengan ketiga anaknya di sebuah apartemen. Pertemuan tersebut berlangsung hangat dan penuh emosi. Inara bahkan diizinkan menginap untuk menghabiskan waktu lebih lama bersama buah hatinya. Momen ini menjadi sorotan karena memperlihatkan sisi kemanusiaan di balik konflik yang terjadi. Publik melihat adanya ruang komunikasi yang masih terbuka di antara kedua orang tua, meskipun persoalan hukum belum sepenuhnya selesai. Pertemuan tersebut memunculkan spekulasi tentang kemungkinan perdamaian antara kedua belah pihak. Namun, kuasa hukum Inara sebelumnya telah melayangkan peringatan agar anak-anak dikembalikan sesuai putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat pada November 2023, yang menetapkan hak asuh berada pada Inara.
Peringatan itu disebut sebagai langkah hukum terakhir sebelum mengambil tindakan lebih lanjut. Meski demikian, akses pertemuan yang diberikan menunjukkan adanya komunikasi yang tetap berjalan demi kepentingan anak-anak. Isu lain yang mencuat adalah kabar bahwa ponsel pribadi Inara berada di tangan pihak lain. Tuduhan tersebut dibantah keras oleh kuasa hukumnya. Ia menilai tudingan itu tidak logis, mengingat Inara sebagai figur publik sangat bergantung pada perangkat komunikasi dalam aktivitas sehari-hari. Pihaknya menegaskan bahwa informasi yang beredar tidak berdasar dan cenderung menggiring opini. Dalam konteks hak asuh, kedua orang tua dinilai tetap harus membuka akses komunikasi demi kepentingan terbaik anak. Selain persoalan hukum dan hak asuh, hubungan keluarga besar juga menjadi sorotan. Unggahan di media sosial yang menyatakan bahwa pernyataan sang ibu tidak mewakili dirinya memicu dugaan adanya perbedaan pandangan internal. Situasi ini memperlihatkan bahwa konflik tidak hanya berdampak pada ranah hukum, tetapi juga hubungan personal antar anggota keluarga. Publik kini menantikan bagaimana proses hukum akan berjalan dan apakah seluruh pihak dapat menemukan jalan terbaik demi stabilitas keluarga dan masa depan anak-anak.